pembelajaran kami. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang teknik evaluasi bagian menjodohkan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah dengan mata kuliah evaluasi pengajaran geografi dengan dosen pengampu, Bapak Aris Munandar. Dari Pendidikan Geografi kelas A angkatan 2023 dari kelompok 5. Dengan saya sendiri, Vinka Mutiara Salsabila, dan rekan saya Nisrina Artonagita, dan yang terakhir ada Afifah Wiratni Sakayaya. Selamat menyaksikan! Sebelum kita menelusuri lebih dalam mengenai tes evaluasi, kita perlu tahu dulu di mana sih posisi menjodohkan di antara teknik-teknik lain dalam mengevaluasi. Jadi, menjodohkan adalah salah satu bentuk dari teknik evaluasi bagian tes yang bentuknya tuh tertulis dengan sifat objektif. Itu adalah tes menjodohkan. Jadi, apa sih itu tes evaluasi? Tes evaluasi adalah suatu bentuk instrumen penilaian yang meminta peserta didik untuk memasangkan satu item dengan item lainnya yang memiliki hubungan logis satu sama lain. Misalnya, konsep dengan definisi, istilah dengan gambar, atau bahkan sebab dengan akibat. Jadi, setiap item di satu kolom harus dicocokkan dengan item di kolom lain yang memiliki hubungannya. Lalu, formatnya seperti apa sih? Biasanya, di format kiri ada premis yang isinya pernyataan, pertanyaan, atau istilah. Di bagian kanan ada respon yang isinya jawaban atau padanan yang harus dicocokkan. Lalu peserta didik harus menghubungkan dengan garis atau menulis huruf atau angka atau tanda lainnya kepada pasangan yang dianggap benar. Lalu bagaimana dengan karakteristiknya? Jadi tes evaluasi itu pertama, bentuknya itu efisien untuk mengukur banyak informasi dalam waktu yang singkat. Yang kedua, cocok digunakan untuk materi yang berbentuk pasangan, seperti nama dengan tanggal, konsep dengan definisi, dan istilah dengan fungsi, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, biasanya untuk jumlah opsi respon lebih banyak daripada premis. Kenapa? Agar kita menghindari jawaban asal tebak oleh peserta didik. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari tes menjodohkan. Kelebihan tes menjodohkan, yang pertama lebih efisien, dapat menguji banyak materi dalam waktu singkat. Yang kedua objektif, jawaban benar atau salahnya jelas, jadi penilaian lebih adil. Yang ketiga mempermudah koreksi, guru bisa memeriksa hasil tes dengan cepat bahkan secara otomatis. Yang keempat melatih keterampilan menghubungkan, membantu siswa memahami hubungan antar konsep. Lalu ada kekurangan tes menjodohkan. Yang pertama hanya menguji tingkat hafalan, tidak banyak melatih kemampuan berpikir kritis atau analitis. Yang kedua, sulit membuat soal berkualitas, menyusun pasangan pertanyaan dan jawaban yang seimbang butuh ketelitian. Yang ketiga, peluang menebaknya tinggi, karena pilihan soal dan jawaban sudah tersedia, siswa bisa menjawab tanpa benar-benar mengerti. Yang keempat, kurang cocok untuk materi kompleks, topik yang butuh penjelasan mendalam tidak bisa diukur dengan model soal ini. Oke, bagaimana sih caranya? Langkah pertama adalah menentukan tujuan evaluasi. Sebelum membuat soal, kita harus tahu kompetensi atau keterampilan apa yang kita ingin ukur dari siswa. Kenapa ini penting? Karena agar kita tahu ini sesuai dengan tujuan pembelajaran atau tidak. Kedua adalah menentukan dua kelompok informasi. Jadi kita membuat dua kolom, sebelah kiri itu adalah premis dan sebelah kanan adalah respons. Sebelah kiri premis itu bisa berisi istilah, pertanyaan, atau pernyataan. Di sebelah kanan, kolom respons itu berisi jawaban atau pasangan yang cocok. Tips pentingnya, jumlah respon harus lebih banyak daripada jumlah premis. Misalkan kita membuat 3 premis dan berarti responsnya bisa 5 bahkan lebih. Selanjutnya ada membuat pasangan soal dan jawaban yang logis. Buatlah soal dan jawaban yang benar-benar berhubungan langsung. Setiap premis harus punya jawaban satu yang tepat. Kenapa ini penting? Agar soal tidak membingungkan. Misalkan premisnya sedimentasi dan kita harus cocokkan dengan proses pengendapan material. Selanjutnya ada langkah keempat, yaitu memberikan petunjuk yang jelas. Petunjuk ini adalah bagian yang menjelaskan bagaimana siswa mengerjakan. Petunjuk itu berisi singkat, padat, dan jelas. Contohnya, pasangkan istilah berikut pada jawabannya, seperti itu. Selanjutnya adalah langkah 5, menyusun format soal yang rapi. Format
di sini harus rapi dan tersusun agar siswa tidak membingungkan saat mengerjakan. Keenam, meninjau dan mencoba soal serta menyiapkan soal penilaian. Jadi, sebelum kita kasih soal ini, kita harus cek dulu nih, apakah ada jawaban yang ambigu, apakah ada soal yang kurang jelas, atau soal sesuai dengan tujuan pembelajarannya enggak. Cara memudahnya itu kita meminta tolong kepada orang untuk mengerjakan dulu apakah ada kesalahan atau tidak. Dan juga di sini kita harus tahu cara sistem penilaiannya gimana. Misalkan satu soal ini kita beri 1 nilai dan ada 10 soal, berarti maksimal nilai benar itu adalah 10. Oke, di sini adalah sebuah contoh soal dari soal menjodohkan. Seperti langkah-langkah yang telah diberikan tadi, langkah pertama adalah memberikan tujuan evaluasi. Nah, di sini tujuannya adalah untuk mengetahui siswa tuh sejauh mana mengerti definisi dari bencana yang ada. Kedua adalah membuat kolom informasi. Yang sebelah kiri adalah premis dan sebelah kanan adalah responsif. Yang ketiga adalah memberikan soal dan jawaban yang logis. Nah, di sini udah dijelaskan kalau misalkan ada satu jawaban yang benar, karena 4 diantaranya adalah mengecokkannya. Oke, selanjutnya yang keempat itu adalah memberi petunjuk yang jelas. Di sini sudah terlihat bahwa ada petunjuk untuk pasangkan pada jawaban yang benar. Nah, yang kelima itu adalah menyusun format soal yang rapi. Di sini sudah tertata dengan rapi. Bagian kiri adalah premis dan bagian kanan adalah responsif dan tidak membingungkan siswa. Yang keenam adalah meninjau dan mencoba soal serta menyiapkan sistem penilaian. Untuk ini mungkin berbeda dengan antara yang lain. Ini sesuai dengan guru aja bagaimana cara meninjaunya dan bagaimana cara menilainya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video kami. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.